Selamat pagi Pak Ruli, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bab satu yang sudah saya revisi. Nah, jadi judul fixnya itu adalah Interface Design of Acne-Free Facial Skincare Self-Journaling Mobile Application. Jadi sudah spesifik di judul bahwa ini adalah aplikasi seluler jurnal diri, jurnal diri perawatan kulit wajah bebas jerawat. Nah, kemudian untuk bab satunya, yang paragraf pertama saya membahas tentang beauty industry, di mana kita mengetahui bahwa kecantikan itu penting dan manusia itu biasanya mengupayakan kecantikan yang ideal, dan sudah adanya industri kosmetik dan juga penampilan fisik seseorang itu memiliki dampak yang berarti pada pengalaman dan peluang hidup mereka. Terdapat halo effect di mana orang yang menarik itu secara fisik dianggap baik dan sebaliknya. Nah, karena daya tarik fisik itu penting, oleh karena itu orang itu berusaha untuk merawat fisiknya supaya terlihat lebih sehat agar terlihat menarik. Nah, di sini juga saya bahas bahwa perawatan kecantikan itu secara umum terdiri atas perawatan kulit, mulut, paparan sinar matahari, dan lain-lain. Nah, yang didominasi oleh perawatan kulit utamanya perawatan jerawat, dan perawatan jerawat itu secara umum meliputi mengendalikan, menghindari tumbuhnya di bagian kulit yang lain dan juga membuat bekasnya kurang terlihat. Nah, di paragraf 2 ini literatur terkait jerawat dan juga fenomena bagaimana treatment itu berlangsung. Nah, di sini saya membahas urgensi terkait kenapa kok masalah jerawat ini penting untuk diangkat. Di sini saya membeberkan bahwa lebih dari 90% populasi dunia dipengaruhi oleh jerawat di beberapa titik dalam hidup mereka. Kemudian faktornya apa saja? Lalu saya juga menyebutkan bahwa jerawat itu dapat menambah tantangan emosional dan psikologis. Jadi dapat menyebabkan masalah perkembangan citra tubuh, sosialisasi, dan seksualitas. Nah, kemudian dampak negatifnya tuh apa? Contohnya adalah niat untuk berpartisipasi dalam olahraga, kemudian meningkatkan kecemasan dan depresi, bahkan ditemukan fakta bahwa terdapat inisiasi untuk bunuh diri itu ditemukan pada 6-7% pasien jerawat gitu. Nah, pengobatannya, pengobatan jerawat itu atau treatment itu menghadirkan beberapa tantangan seperti efek samping yang tidak dapat ditoleransi, kemudian rasa malas terhadap kebiasaan atau rutinitas baru, dan resistensi terhadap antibiotik. Oleh karena itu, nah di paragraf kedua ini saya sudah menyebutkan bahwa oleh karena itu masalah kualitas hidup atau quality of life dalam perawatan jerawat dipertimbangkan untuk manajemen pasien yang sehat. Nah, di paragraf ketiga saya spesifik membahas QOL, quality of life. Nah, jadi apa itu QOL? Kemudian eh, memahami mekanisme di mana kesehatan, penyakit, dan intervensi kesehatan mempengaruhi QOL, yaitu kita memahami faktor-faktor penentunya, kemudian memaksimalkan peran normal individu. Nah, urgensi implementasi manajemen QOL dalam konteks penelitian TA saya itu didukung oleh rendahnya motivasi pasien untuk tetap konsisten merawat kulitnya supaya benar-benar sembuh dari jerawat gitu. Nah, di sini juga saya menyebutkan faktor kenapa kok pasien itu menghentikan perawatannya. Contohnya ialah karena perbaikan dini, kemudian persepsi jerawat yang memburuk dan efek samping, terutama dengan pengobatan topikal. Nah, di sini saya juga memaparkan riset yang dilakukan oleh Department of Dermatology di The Johns Hopkins Hospital bahwa bimbingan antisipatif dan mitigasi efek samping itu dapat meningkatkan kepatuhan atau konsistensi orang dalam menjalani perawatan. Nah, hambatan orang kenapa kok berhenti dari perawatan itu ada dua hal. Yang pertama dilihat dari saat perawatannya belum dimulai, itu adalah karena kurangnya pengetahuan, kebingungan tentang penggunaan, dan hubungan dokter pasien yang lemah, serta ketakutan akan reaksi yang merugikan. Nah, mungkin kalau yang kurangnya pengetahuan dan kebingungan itu kan bisa dibahas oleh Sarah ya Pak, karena Sarah itu lebih ke nulis manajemen. Nah, kalau saya ini bisa masuk ke yang ketakutan akan reaksi yang merugikan, serta hambatan sekundernya pada saat perawatan dimulai, yaitu kurangnya hasil yang tampak yang bisa dilihat secara langsung gitu maksudnya. Kemudian regimennya kompleks, efek samping, gaya hidup manusianya yang sibuk, melupa, ketidaknyamanan dalam proses, dan juga komorbid dari psikiatri gitu.
komorbiditas psikiatri. Nah, solusi terhadap hambatan tersebut atau rintangan tersebut itu adalah penyederhanaan perawatan, kemudian teknologi dan pendidikan dinamis. Oleh karena itu, di sini saya memikirkan nih, timbul pertanyaan, apa dan bagaimana pendekatan yang tepat untuk membantu pasien beradaptasi dengan perjalanan perawatannya supaya dapat mengurangi hambatan dan meningkatkan manajemen quality of life pasien. Nah, selanjutnya di paragraf selanjutnya saya membahas pendekatannya, bagaimana cara mengimplementasikan QOL tadi. Nah, di sini saya membuat pernyataan bahwa hasil dari studi literatur, pengamatan, dan diskusi singkat dengan pasien mengutarakan bahwa pendekatan yang biasa digunakan ialah pencatatan perawatan secara mandiri. Kegiatan ini biasa disebut dengan self-journaling atau SJ. SJ adalah kemudian di sini manfaatnya adalah gitu dapat memberikan gambaran yang sangat baik untuk memungkinkan perbandingan antara masa lalu dan masa kini. Nah, saya juga membahas self quantification sesuai dengan apa yang Pak Ruli rekomendasikan gitu ya. Jadi hal penting di dalam proses journaling itu juga ada yang namanya Personal Health Information Self Quantification System, di mana PHI SQS itu adalah serangkaian pertanyaan tadi itu akan ditransfer ke hasil kesehatan yang nantinya dapat dilacak dan dinilai. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu nanti bisa dievaluasi atau di-assess, ada assessmentnya. Nah, pasien saat ini yang sudah ada di current situation, current conditionnya, itu dapat melakukan self-journaling pada buku fisik, aplikasi note pada ponsel, kemudian catatan kesehatan bersama terapis kalau misalnya dia berhubungan dengan dokter gitu, pasti kan punya catatan kesehatan sendiri yang dibuat oleh klinik tersebut atau dokternya, dan cerita pribadinya yang dapat dimuat ke blog maupun website ataupun direkam ya, jadi diceritakan melalui vlog YouTube dan diupload ke forum penyedia ini sebenarnya atau diupload ke forum penyedia pengetahuan tentang jerawat seperti acne.org yang kemarin Pak Ruli sampaikan, kemudian acneeinstein.com dan aad.org. Nah, saya juga membeberkan bahwa ada aplikasi seluler yang sudah ada ya seperti Cure Acne, kemudian Acne Treatment dan Skin and Face juga difungsikan sebagai panduan atau catatan perawatan yang ditetapkan kepada pasien secara umum general. Nah, platform SJ yang ada saat ini itu dapat dikatakan belum menjawab hambatan pasien dalam perawatan mandiri karena tidak terstruktur pola informasinya, kan masih istilahnya secara general ya, tidak ada pengelompokan informasi gitu. Jadi tidak terkategorisasi misalnya berdasarkan pemicu. Jadi aktivitasnya tuh tidak bisa difilter gitu berdasarkan pemicunya, gejalanya, atau dampaknya. Jadi pola pencatatannya masih random. Nah, detail dari setiap aktivitas bahkan hingga emosi yang dirasakan oleh pasien itu juga belum tercatat secara sistematis dan tidak ada otomatisasi layanan yang dapat memotivasi pasien supaya melakukan perawatan mandiri berkelanjutan. Nah, oleh karena itu berdasarkan masalah tersebut, penulis menemukan adanya peluang solusi berupa desain antarmuka aplikasi seluler khususnya mobile apps self-journaling untuk meningkatkan manajemen kualitas hidup dalam merawat kulit wajah bebas jerawat. Nah, dalam TA saya ini, saya berfokus pada keseimbangan pola hidup baru dan lama pada pasien secara dinamis. Maksudnya dinamis ini adalah dapat berubah-ubah statusnya gitu. Karena kan saya mikirnya setiap waktu, setiap beberapa periode, otomatis pasien tersebut memiliki tingkat toleransi yang semakin baik. Jadi dia semakin tahan atas pola hidup yang baru gitu kan. Oleh karena itu statusnya itu dapat berubah atau adaptif gitu. Jadi saya sebut dengan dinamis. Jadi angan-angan saya, bayangan saya tuh nanti ada yang namanya classification of patient gitu. Jadi pasien itu nanti ada questionnaire dulu sebelum masuk ke aplikasi, kemudian dia bisa ditentukan apakah dia itu bisa melakukan vegan 100% atau hanya 75% dan lain sebagainya. Dan itu pun akan adaptif, jadi kayak naik level gitu Pak. Nah, kemudian saya juga berfokus pada evaluasi proses perawatan untuk meningkatkan motivasi dan mengurangi resiko perawatan. Jadi nanti ada evaluasi berupa assessment. Nah, harapannya solusi ini dapat mengelola kualitas hidup individu di mana akan terjadi pengambilan resiko dan penghargaan yang dapat dinikmati.
Solusinya pada level low fidelity ya di rancangannya, kemudian metodenya pakai design thinking. Nah, untuk perumusan masalahnya hanya ada 2. Yang pertama itu adalah pasien cenderung tidak terbiasa dengan pola hidup baru. Ya, saya menjelaskan bahwa hal tersebut itu terjadi karena perasaan mental yang terlalu berat menanggung aktivitas asing karena baru kan, jadi asing, tidak disukai atau bahkan tidak kuat terhadap efek samping yang timbul selama proses perawatan. Pasien tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi perasaan ketidaknyamanan ini. Nah, itu masalahnya. Kemudian masalah kedua adalah pasien cenderung tidak permisif dan tidak mengetahui atau merasakan hasil dari perawatannya di waktu yang singkat, sehingga tidak mengapresiasi atau mengakui manfaat dari pola hidup barunya. Hal ini tuh terjadi karena pasien selama ini tidak melacak atau memantau tindakannya sehari-hari untuk benar-benar menunjukkan apakah yang dilakukan mempengaruhi kulitnya. Nah, pasien itu tidak memahami pemicu jerawatnya tuh apa ya, korelasinya tuh apa gitu dengan treatmentnya dia, dan keberhasilan atau kegagalannya dalam proses perawatan itu dia tidak tahu gitu. Nah, batasannya di sini saya ada 6. Yang pertama adalah yaitu berfokus untuk menghasilkan rancangan antarmuka sesuai judul. Kemudian yang kedua, pengumpulan data itu akan ditargetkan kepada 5 human experts. Kebetulan saya sudah ada nama-namanya. Dokter kulit, kenalan saya. Kemudian ahli gizi, ahli farmasi, psikolog, dan fitness personal trainer di Selfit Celebrity Fitness. Kemudian yang ketiga adalah penggalian kebutuhan itu akan ditargetkan kepada 5 experience user yang sedang melakukan perawatan jerawat secara mandiri dan pernah mencatat prosesnya setidaknya dalam 6 bulan terakhir. Saya juga sudah ada 5 namanya experience user. Kemudian yang keempat, penelitian ini mengakomodasi penggalian kebutuhan dan solusi desain aplikasi pada kulit wajah gitu. Jadi ini fokusnya jerawat pada kulit wajah dan tidak membahas pada bagian kulit yang lain maupun masalah kulit lainnya. Serta tidak membahas proses inisiasi manajemen pengetahuan, tidak membahas proses pengambilan keputusan perawatan, dan tidak terdapat transaksi produk atau layanan perawatan. Kemudian yang kelima, perancangan perwarupa akan dibuat pada lingkup sisi calon pengguna atau pasien, jadi antarmukanya pasien, yang familiar mengoperasikan aplikasi seluler, serta pengujian akan dilakukan kepada 5 pengguna. Dan yang terakhir, solusinya pada level low fidelity berbasis mobile application. Nah, tujuannya menjawab rumusan masalah. Yang pertama, merancang desain antarmuka aplikasi seluler jurnal pencatatan perawatan kulit wajah bebas jerawat mandiri atau self-journaling dengan fitur penyeimbang perawatan berdasarkan klasifikasi pasien secara dinamis. Nah, klasifikasi pasien ditentukan berdasarkan pengalaman hidup yang sebelumnya dan toleransi terhadap pola hidup baru, serta dapat berubah sesuai dengan peningkatan QOL. Fitur ini dapat membuat pasien menyederhanakan situasi kompleks sehingga pasien memiliki hubungan dengan pikirannya sendiri. Itu tadi saya baca di jurnal bahwa ketika orang itu memiliki hubungan dengan pemikirannya sendiri dan bisa menerima apa yang terjadi karena dia sudah mengekspresikan, nah itu dia akan bisa menyeimbangkan perawatannya. Salah satunya itu. Nah, tetapi nanti juga tidak bisa dipungkiri bahwa tetap ada faktor-faktor lain supaya dapat berkorelasi dengan pemicu jerawat itu gitu. Jadi ada aktivitas penyeimbang supaya dia tidak kaget dalam menjalani perawatan. Nah, kemudian yang kedua adalah merancang desain antarmuka aplikasi seluler jurnal pencatatan perawatan kulit wajah bebas jerawat dengan fitur self quantification system atau SQS. SQS dapat digunakan untuk melacak, memantau, ya mohon maaf Pak, tadi ada line notification. SQS ini dapat digunakan untuk melacak, memantau, dan mengukur aspek perawatan jerawat termasuk aspek mental, emosional, fisik, dan sosial untuk mendapatkan pengetahuan diri. Nah, mungkin ini kalau misalnya Bapak ada saran ya, maksudnya ini apakah terlalu luas atau gimana, karena kan ada aspek mental, emosional, fisik, dan sosial ya. Nah, kemudian melalui fitur ini, pasien dapat memahami apa yang dilakukan, perasaan dan ekspresi apa yang telah dia rasakan,
berterima kasih atas proses yang telah dia lakukan meskipun mungkin hasilnya tidak sesuai harapan, dan mengetahui keberhasilan atau kegagalan proses perawatannya. Nah, sehingga manfaatnya ada dua ya. Yang teoritis dapat menambah pengetahuan, dan yang praktis dapat meningkatkan motivasi untuk merawat secara berkelanjutan dan konsisten dan ramah pengguna gitu ya terhadap mental, serta dapat mengurangi kesalahan atau risiko yang mungkin terjadi. Harapan besarnya ada life changing moment, dan bisa dikembangkan sistemnya dan fungsional lainnya. Relevansinya ada di salah satu tujuan Lab SE, yaitu keunggulan operasional, kemudian membantu pertumbuhan organisasi dan meningkatkan produktivitas individu. Berkaitan dengan mata kuliah DPP, BISDIT dan juga MHP, karena nanti ada manajemen kualitas hidup kan, otomatis ada CRM-nya gitu. Nah, kemudian untuk luarannya, ya ini ada 9. Nah, untuk bab satunya seperti itu Pak.